Nah, kemarin itu sengaja notis udah dikirim nama buat kesehatan kami satu anaknya tapi buat operator si Kang Demis kan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kasih sayang, dan kebaikan dari Allah selalu tercurah kepada saudara-saudara semua, terutama yang menonton video saya ini. Sekarang hari Rabu tanggal 18 Maret tahun 2026 atau mungkin tanggal berapa ya? Kalau tidak salah mungkin kemungkinan ya hari raya jatuh pada hari Sabtu, insya Allah Sabtu. Sekarang tanggal 18, tadi Rabu 19, 20, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 19, 20, 21 Maret tahun 2026. Saya ingin membuat evaluasi Ramadan. Ya, setidak-tidaknya buat saya sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat buat para penonton video saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dengan menyebut nama Allah, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, dan bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Mulia. 'Allamal insana bil qalam, yang mengajari manusia dengan baca tulis.
alamal insana malam ya'lam, yang mengajari manusia dari apa-apa yang tidak diketahuinya. Jadi berdasarkan surat Al-Iqra, firman Allah yang tertulis dalam Al-Quran, saya tegaskan di sini bahwa saya tidak menggurui Anda, karena guru kita adalah Allah, langsung Allah. Saya hanyalah menyampaikan apa yang saya ketahui tentang ilmu-ilmu Allah yang ya saya baca, bisa saya dengar, atau dari kajian, atau mungkin dari mimpi begitu. Sebagai dasar untuk mengevaluasi diri kita, bahwa diri kita manusia itu asal mulanya dari segumpal darah, dimana kalau oleh para ahli biologi, segumpal darah ini asalnya berasal dari sel sperma ayah dan sel telur ibu. Kemudian terjadilah namanya pembuahan dari morula, blastula, gastrula, dan membentuk sigut. Kemudian pada usia 4 bulan ditiupkan ruh manusia ke dalam sigut atau janin. Kemudian 9 bulan kemudian dilahirkan dari rahim ibu ke alam dunia ini yang fana. Manusia ketika lahir masih belum tahu tentang apa-apa, tidak mengerti apa-apa, kemudian dan tidak punya apa-apa juga, lahir dalam keadaan telanjang tanpa pakaian. Kemudian kedua orang tua kita memberi pakaian dan sedikit demi sedikit mengajari kita untuk bicara, kemudian mengarahkan kita untuk belajar ilmu yang lebih banyak lagi, sehingga manusia akhirnya menjadi pandai dan cerdas, bahkan sampai bisa menciptakan berbagai macam teknologi, menemukan berbagai macam ilmu yang sesungguhnya Allah lah yang mengajari manusia itu sebenarnya. Tapi kebanyakan tidak menyadari bahwa kebanyakan orang itu sombong. Oh, saya belajar sendiri, saya belajar sendiri, saya cari ilmu sendiri. Padahal ilmunya itu dari Allah. Dia ayat-ayat Allah itu kalau ditulis semuanya itu tidak cukup semua pohon yang ada di muka bumi itu dijadikan penanya, dan semua air lautan dijadikan tintanya, bahkan 7 kali ditambah setelah keringnya, tidak akan habis-habisnya ilmu Allah itu dituliskan. Itu. Nah, ini berkenaan dengan masalah Ramadan atau puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanus Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Wahai orang-orang yang beriman, telah datang kepadamu hari puasa, siam, bulan puasa, bulan puasa. Maka berpuasalah kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Di mana puasa ini dimulai sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, sebelum subuh hingga setelah azan maghrib. Dalam puasa kita dilarang makan, dilarang minum, menahan hawa nafsu makan, menahan hawa nafsu minum, menahan hawa nafsu marah, menahan hawa nafsu seks,
Itu yang eh, dimana agar melatih diri kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Tujuannya adalah agar menjadi orang yang bertakwa. Terus apakah takwa itu? Ya, mengapa kita harus bertakwa gitu? Nah, kalau kita kaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Tidak ada yang menerjemahkan. Kita bisa menerjemahkan atau ini alif, singkatannya alif, lam, dan mim. Bisa jadi alif itu Allah, lam itu ada malaikat, mim adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah adalah sumber dari segala sumber ilmu. Lam adalah malaikat, perantara yang menghubungkan Allah dengan pembawa yang menyampaikan ayat-ayat Allah kepada kepada Nabi Muhammad, atau Rasulullah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Rasul itu messenger of Allah, artinya pembawa berita dari Allah. Hanya Nabi Muhammad saja yang dipercaya terakhir, itu Nabi terakhir. Ya sebenarnya ada. Kalau dalam Al-Quran ada 25 Nabi dan 25 Nabi ada, sedangkan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan ajarannya, menyempurnakan akhlak manusia, agar manusia itu bisa hidup selamat di dunia sampai akhirat, agar manusia tidak menyimpang dari kehendak Allah yang selama ini setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke surga karena dikejar-kejar oleh tentara Romawi atau akan dibunuh karena mendapat fitnah dari Dajjal atau Musa Samiri yang menyamar menjadi murid Nabi Isa, itu bernama Yuda Iskariotnya. Yuda Iskariot itu orang yang memfitnah Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah, padahal Nabi Isa itu bukan anak Allah. Difitnah oleh Dajjal atau Yuda Iskariot. Karena apa? Mungkin ya karena Nabi Isa itu punya mukjizat. Ini mukjizat bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit sopak, maka dibesar-besarkan itu berita itu. Wah, dia Isa itu anak Allah. Nah, makanya sesatkan manusia jadi sesat. Padahal Nabi Isa bukan anak Allah. Yaitulah fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal itu sudah ada sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, Musa Samiri. Orang disesatkan. Bani Israel itu disesatkan oleh Musa Samiri untuk membuat patung-patung sapi dari emas. Kemudian ditipu oleh Musa Samiri. Nah, itu sembahlah patung sapi itu. Siapa yang bisa bicara pada itu tipuannya Yuda Iskariot, karena Yuda Iskariot orang pinter ya, orang pinter. Yang sekarang itu disebut Yuda Iskariot itu dibanggakan oleh orang Israel sebagai apa? Ya pokoknya ditunggu-tunggu kehadiran. Padahal yang seharusnya ditunggu-tunggu itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kemudian lebih terkenal dengan nama Yesus Kristus karena dianggap yang mengangkat salib itu, yang disalib itu adalah Nabi Isa, padahal itu adalah Yuda Iskariot yang wajahnya disamakan oleh Nabi, yang disamakan oleh Allah oleh Nabi Isa. Kemudian disalib, maka
karena dia sakti nggak mati itu Nabi ya Yuda Iskariot disalib itu nggak mati, dikubur dikubur oleh raja perintah raja dikubur. Setelah 40 hari dia bangkit lagi, bangkit. Akhirnya ditangkap lagi, diikat, diikat dengan dirantai, kemudian dibuang ke laut. Nah, menurut Al-Quran dan Al-Hadis, Yuda Iskariot itu masih hidup, ditenggelamkan di laut. Nanti akan bangkit, pada waktunya akan bangkit, dan dia akan menyebarkan fitnah. Itu ya. Kita kembali kepada Al-Baqarah, Alif Lam Mim, itu bisa Allah, malaikat, dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nanti sebagai Rasul menyebarkan ajaran-ajaran dari Allah kepada manusia agar manusia selamat hidupnya di dunia sampai akhirat. Kemudian zalikal kitabul la raiba fihi, janganlah kalian ragu-ragu terhadap kitab ini, maksudnya adalah Al-Quran. Hudalil muttaqin, nah, sebagai petunjuk untuk menjadi orang yang takwa. Makanya sesungguhnya Al-Quran itu bukan untuk petunjuk kepada umat Islam saja. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, ya. Tetapi petunjuk untuk semua umat manusia. Hudalin nas, kalau di dalam surat tadi diterangkan juga, sebagai petunjuk bagi manusia untuk bisa hidup selamat di dunia sampai akhirat. Janganlah ragu terhadap kitab ini. Nah, di mana kitab ini adalah induk dari segala ilmu pengetahuan. Kalau saya pelajari, Al-Quran itu mengandung 3 golongan ilmu, yaitu golongan ilmu gaib, itu mungkin hanya bisa diberikan kepada para nabi dan rasulnya saja, utusannya. Kemudian ilmu supranatural itu bisa diberikan kepada para pemimpin-pemimpin muslim, kepada para wali mungkin ya, pada para wali yang menyebarkan agama Islam. Dan ilmu duniawi seperti matematika, kimia, biologi, fisika, kedokteran, pertanian, teknik komputer, teknik listrik, teknik mesin, teknik sipil, dan lain sebagainya. Itu termasuk ilmu dunia. Itu ilmu tentang geologi, tentang ilmu langit, itu ada di dalam Al-Quran. Itu ilmu dunia, dan bisa ilmu itu untuk mensejahterakan hidup manusia. Sedangkan untuk ilmu supranatural biasanya semacam kekuatan yang melebihi dari ilmu-ilmu alam atau natural science, seperti ya mengundang hujan, itu bisa itu orang-orang yang punya ilmu supranatural, membuka mendung atau agar tidak terjadi hujan, salah satu supranatural juga. Seperti tidak mempan dibacok, nah itu supranatural juga. Tidak mempan ditembak, nah itu ilmu supranatural juga. Kemudian ilmu gaib itu ya seperti perjalanan Nabi Muhammad dalam Isra Mi'raj, hanya dalam sehari semalam saja itu sudah sampai langit ke-7. Nah itu gaib, itu ilmu gaib. Tidak bisa kita nalar secara memakai ilmu natural science. Nah itu ya ilmu gaib. Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Siapakah orang yang bertakwa itu? Kemudian dijelaskan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang bertakwa itu ya adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Nah ya wajib itu. Terus mengapa kita mengimami
beriman atau percaya pada yang gaib, yaitu untuk memudahkan diri kita memahami tentang kehidupan ini. Gaib itu artinya sesuatu yang tidak tampak oleh mata kita, nggak tampak. Tapi ada bahwa sesuatu itu ada, seperti roh kita itu ada. Tapi kan kita nggak tahu di mana roh kita. Roh manusia itu di mana? Di otak bukan. Bentuknya seperti apa juga nggak ada yang tahu. Profesor pun belum bisa membuktikan mana rohmu gitu. Kalau ditanya Prof, kata profesor kedokteran, tanya aja, Prof, mana roh manusia, bisa nggak? Nggak bisa itu, walaupun dia profesor tuh nggak akan bisa membuktikan tentang roh. Tapi roh itu ada, makanya kita harus beriman. Jangankan Allah, roh saja manusia itu tidak bisa membuktikan, menunjukkan. Saya juga nggak bisa menunjukkan roh saya itu nih, nggak bisa kan, nggak bisa. Nah, itu makanya kita harus beriman kepada sesuatu yang gaib, kepada sesuatu yang tidak tampak oleh mata kita. Wa yuqimunas sholata. Orang-orang beriman itu yaitu orang yang menegakkan atau mendirikan sholat. Wa yuqimunas sholata. Sholat terutama adalah sholat wajib, di mana di dalam sholat wajib itu bacaan yang wajib yaitu Al-Fatihah. Harus dibaca itu Al-Fatihah, dan dalam bahasa Arab, nggak boleh diterjemahkan ketika dalam sholat, harus baca Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Dialah yang menguasai, merajai hari pembalasan, hari akhir. Nah, Maliki itu bisa juga rajanya para raja, Maliki. Yaum itu hari. Din bisa juga diartikan juga aturan-aturan atau agama, din. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya aturan-aturan atau agama itu yang diridhoi oleh Allah itu hanya Islam ya. Inna dina din Malik yaumiddin ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ada orang yang nyeletuk, jalan yang lurus itu kan jalan tol. Bukan. Itu waktu itu istrinya siapa? Istrinya seorang enggak usah disebutkan. Ihdinas siratal mustaqim. Dijelaskan lagi siratal mustaqim itu siapa, apa gitu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan yang telah engkau anugerahkan kepada orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Ya, sebagai para nabi, para rasul, para wali,
yang telah diberi anugerah kenikmatan dan orang-orang yang soleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukanlah jalan orang yang ghairil, yang engkau murkai, yaitu orang yang engkau murkai itu adalah orang-orang yang yaitu seperti itu yang disesatkan oleh Yuda Iskariot, itu muridnya Nabi Isa yang memfitnah Nabi Isa itu adalah anak Allah dan Maryam itu adalah istrinya Allah. Itu disesatkan ya, karena Yuda Iskariot itu orang sakti, jadi orang sakti yang dikubur tetap hidup, makanya orang jadi percaya, wah bener itu si Yuda Iskariot gitu ya, kayak ya orang jadi, padahal benarkah dia bahkan bukan anak Tuhan saja, dijadikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan sebagai Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Tapi bukankah itu hanya ilmu dari Allah, menghidupkan orang yang mati itu mukjizat dari Allah, bukan dia bisa menghidupkan, karena atas kehendak Allah ya itu. Apakah Nabi Isa bisa menciptakan jagat raya ini? Tidak kan, nggak bisa. Makanya Nabi Isa itu bukan Tuhan. Makanya Allah murka terhadap orang-orang yang mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Allah. Ghairil maghdubi alaihim walad dolin, dan bukannya orang-orang yang zolim, orang-orang yang jahat. Ya, orang yang jahat itu yang suka berbuat fahisah atau kekejian, melakukan kekejian seperti berzina, memperkosa, membunuh, memfitnah. Itu adalah orang-orang yang zolim, orang yang zolim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ya. Semoga apa yang kita doakan dalam Al-Fatihah itu diwujudkan oleh Allah. Makanya fahamilah surat Al-Fatihah ini. Dan surat Al-Fatihah ini adalah induknya Al-Quran, atau ibunya Al-Quran. Atau kalau dalam bahasa ilmiah, Al-Quran adalah summary atau ringkasan. Jadi misalnya Bismillahirrahmanirrahim, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Siapakah Allah itu? Nah, dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa, Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung semua makhluk. Allahus Somad. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi ayat 1 sampai surat ini ya, ayat kursi juga dijelaskan. Siapakah Allah itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, itu dijelaskan dan seterusnya ya. Nanti kita bahas. Ya, pokoknya kalau Al-Qur'an itu dijabarkan, makanya Allah sudah memberi peringatan, memberi firman, memberi petunjuk. Kalau ilmu Allah itu dijabarkan, maka seandainya semua pohon di atas bumi ini dijadikan pena dan lautan dijadikan pena, maka bahkan ditambah 7 kali sekalinya, tidak akan habis itu Allah dituliskan. Nah itu simpel aja. Makanya kalau kita baca Al-Fatihah itu seakan-akan semua ilmu itu ada di situ. Kita seakan-akan bisa menguasai ilmu itu. Tentunya atas ridho Allah ya, atas petunjuk Allah. Makanya kalau orang sakit, Nabi Muhammad tidak tahu tentang ilmu kedokteran, tidak ngerti ilmu pertanian. Didoakan dengan bacaan Al-Fatihah sembuh. Nah itu, ya itulah mukjizat Al-Fatihah ya, Al-Fatihah. Makanya
bacalah Al-Fatihah, pahami Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu adalah bacaan yang utama dalam sholat. Dan sholat itu dijabarkan. Mengapa? Sholat itu juga secara fisik, Allahu Akbar. Itu kan gerakan, kita mengajari kita untuk melakukan gerakan. Allahu Akbar. Kemudian gerakan angkat tangan, gerakan ruku. Itu seakan-akan itu kalau dipelajari secara ilmu kedokteran, di-scan setiap waktu tertentu. Badan kita dianjurkan, diwajibkan untuk di-scan mana bagian yang sakit begitu ya. Kalau kita ruku ada yang nggak normal akan terasa itu. Ruku, sujud gitu. Berdiri itu akan terasa. Nah, makanya di-scan setiap waktu itu di-scan. Itulah pentingnya sholat di dalam kehidupan. Salah satu ciri orang beriman adalah mendirikan sholat. Wa yuqimuna sholata wa mimma rozaqnahum yunfikun. Ciri-ciri orang yang beriman adalah memberikan sebagian rezeki yang dia peroleh. Hanya sebagian aja, nggak semuanya. Misalnya pada hari ini kita dapat rezeki 100.000, dia diperintahkan oleh Allah, berikanlah sebagian kepada orang yang wa mimma rozaqnahum yunfikun. Sebagian aja untuk infak, untuk sodakoh, ya itu sebagian. Jangan dimakan semua. Nah, infakkan ke masjid, sedekahkan kepada orang yang fakir miskin, anak yatim. Nah itu nanti dampaknya terhadap kehidupan tuh sangat penting, sangat bermanfaat, baik diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Makanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin, bagi makhluk-makhluk yang lain juga. Cuman kalau kita pelajari nggak ada waktu semuanya. Kalau kita jelaskan semuanya nggak mungkin. Ya pokoknya ini beriman aja ya, itu ya, beriman. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Nah, kita akan dengan berpuasa ini kita akan melatih kita harus beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, seperti Zabur pada zaman Nabi Daud, Taurat pada zaman Nabi Musa, kitabnya Nabi Musa. Kita semua umat manusia itu kan, bukan zamannya kita harus beriman itu. Dan juga Injil atau kalau bahasa internasional Bible. Cuman Injil yang masih asli tentunya, bukan Injil yang palsu. Sekarang banyak sekali Injil palsu yang menyimpang dari Injil yang asli. Itu adalah Injil Barnabas. Kalau Taurat masih asli, bisa dijaga karena hanya 10. Taurat itu hanya firman Allah hanya 10 yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Zabur saya sendiri belum menemukan Zabur itu seperti apa. Harusnya kita juga tahu itu tentang Zabur, kitab Zabur. Atau mungkin ya pokoknya semua yang tertulis itu adalah ilmu dari Allah. Barang siapa yang menggunakan ilmu itu untuk kejahatan, maka dia akan mendapat siksa. Dan barang siapa menggunakan ilmu itu untuk kebaikan, maka dia akan mendapat pahala. Sesuai surat Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Sesungguhnya Allah itu tidak membebani kepada makhluknya dengan beban yang sekiranya tidak sanggup ia pikul gitu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nafsan itu ya kita yang masih hidup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Barang siapa yang berbuat kebaikan maka dia akan mendapat pahala, barang siapa buat kejahatan maka dia akan mendapat siksa atau hukuman gitu. Yaitu ya berkaitan dengan takwa ya, keimanan. Apa itu takwa gitu? Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan beriman kepada hari akhir, ya itu hari kiamat yang masih dirahasiakan. Hari kiamat itu kapan terjadi tidak ada seorang pun tahu, bahkan Nabi Muhammad pun tidak tahu. Ketika ditanya, wahai Nabi Muhammad, kapan hari kiamat itu tiba? Waduh, saya tidak tahu, saya tidak diberi tahu oleh Allah. Itulah ciri-cirinya. Nah, cirinya memang ada disebutkan ciri-ciri hari akhir itu nanti. Salah satunya turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi, itu udah gejala hari kiamat akan datang. Munculnya Dajjal, naiknya Dajjal dari laut, selama ini ditenggelamkan di laut dan dirantai oleh pada zaman Romawi, kerajaan Romawi. Dajjal yaitu dikiranya Dajjal itu adalah Nabi Isa, tapi sebenarnya itu bukan Nabi Isa, tapi adalah Dajjal atau Musa Samiri pada Nabi Musa. Kemudian Dajjal itu hidupnya lama banget, ya ada beberapa nabi yang juga hidupnya sampai sekarang juga masih hidup, dikabarkan masih hidup, seperti Nabi Khidir gitu ya, Nabi Khidir. Dajjal pun juga itu masih hidup, diberi kemampuan hidup oleh Allah sampai nanti menjelang hari kiamat Dajjal itu. Ciri-ciri apa hari kiamat akan datang adalah yaitu Dajjal hidup naik ke daratan, menyebarkan fitnah kepada umat manusia agar umat manusia menyembah kepada Dajjal gitu. Dia mengaku sebagai Tuhan. Siapa yang butuh air kayak gitu kan. Dia tukang tipu, ahli menipu manusia, itu Dajjal. Dajjal. Makanya kalau ada manusia sangat pandai menipu, dia adalah muridnya Dajjal. Maka jangan sampai kita juga ikutan jadi orang penipu ya, jangan. Itu karena kita akan mengikuti Dajjal. Dajjal juga ya, konon Dajjal itu lebih pintar daripada iblis. Dajjal itu ada yang cerita itu di hadis, konon ada, cuman saya nggak begitu hafal karena saya jarang baca kitab suci hadis, karena saya susah cari hadis itu juga sudah waktu dulu saya belajar hadis itu dari sejak SMP ya, cuman ya seingat saya saja begitu, kayak hadis Bukhari Muslim itu bacaan paling saya suka, Bukhari Muslim itu ya. Saya sampai ngerti, oh begitu cerita bagaimana pelajaran sholat, bagaimana zakat, bagaimana berhubungan, pokoknya ya akhlak Nabi itu adalah Al-Quran dan hadis itulah. Cuman sekarang hadis pun juga banyak dipalsukan, terutama pada zamannya di Indonesia adalah Profesor Sunuk Horgoronyo. Sunuk Horgoronyo itu adalah kemungkinan besar juga muridnya Dajjal. Dia menyimpangkan untuk kepentingan politik, membuat hadis-hadis palsu sehingga seolah-olah hadis itu adalah benar begitu. Padahal itu palsu, hadis palsu. Untuk menguji apakah hadis itu doif, lemah, atau palsu, atau sahih, ya kita cross check ke Al-Quran, karena Al-Quran itu dijamin tidak akan ada yang bisa merubah Al-Quran itu. Makanya cross check ke dalam Al-Quran. Ini palsu benar, nah, cross check apakah bertentangan dengan Al-Quran? Enggak. Kalau enggak bertentangan ya itu enggak jadi masalah. Kalau bertentangan ya itu mungkin palsu itu. Seakan-akan benar gitu hadis itu ya. Nah, itu yang banyak memalsukan hadis pada zaman abad ke-20 itu ya,
Profesor Surugoro-Gronya untuk kepentingan politik mencari agar umat Islam itu mau mendukungnya, gitu, mendukung persiapan Perang Dunia Kedua waktu itu ya. Maka salah satu potensi besar di Indonesia adalah bisa menguasai umat Islam. Kebanyakan bangsa Indonesia 90% adalah menganut agama Islam, percaya pada ajaran Islam. Makanya untuk mencari dukungan agar memenangkan Perang Dunia Kedua, Sunuk belajar Al-Quran sampai hafal Al-Quran dan hafal hadis, tapi tujuannya bukan untuk beribadah kepada Allah, tetapi tujuannya untuk politik, mencari dukungan umat Islam agar mau mendukung pemerintah kolonial Belanda atau dalam Perang Dunia Kedua. Nah itu ya, mungkin informasi yang sedikit ini mudah-mudahan bisa menjadi evaluasi terutama buat saya diri sendiri dan kepada Anda semuanya yang melihat video tentang hasil puasa kita, puasa Ramadan ya, puasa Ramadan 1447 Hijriah. Oleh karena itu saya mohon maaf apabila ada sesuatu yang salah atau sesuatu yang tidak berkenan di hati, baik secara dari ucapan saya, baik secara lisan maupun tulisan, ataupun perilaku saya yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan karena tidak ada niat sedikit pun untuk menyakiti perasaan atau pikiran Anda, enggak ada. Semoga amal ibadah kita, puasa Ramadan kita, sholat kita, tarawih kita, tadarus kita, dan amal kebaikan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kelak bisa kita dimasukkan ke dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Presiden Wijayanto. Publikasi riset, edukasi, sosial, industri, demokrasi, efisiensi, normalisasi, teknologi, wisata, informasi, jasa, agama, yayasan, agroindustri, naturalisasi, transportasi, dan organisasi. Ya, begitu. Legalnya adalah Yayasan I.M. Akhwin dan Ratu Lemah Gemulai, atau dari singkatan Independent Activity Management and Appraisal Quality Unit Environment and Education Nation, dan rancangan antisipasi taktis umum layanan ekologi manajemen aneka ragam hayati gerakan edukasi mencintai menyelamatkan uniknya lingkungan alam Indonesia, yang telah disahkan oleh Notaris Publik Dr. Wiratni Ahmadi, Sarjana Hukum, sekarang sudah almarhumah, pada tanggal 4 Februari tahun 2000. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.